Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan membawakan suatu tema, yaitu urgensi sebuah waktu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nikmat waktu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Keberadaannya sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan ia sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Karena kehidupan yang dilalui manusia berisi waktu-waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Semakin berlalu satu detik, satu menit, satu jam, satu hari, bahkan satu minggu, satu bulan, sampai satu tahun, maka berlalu pula yang dimiliki umur seorang muslim. Maka untuk mengingat besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan suatu surah khusus terkait dengan waktu, yaitu terdapat dalam surah Al-Asr. Allah berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Kata Allah, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajar dan mengerjakan kebijakan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mari kita tadabburi surah pertama dalam surah Al-Asr tersebut. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Apa pelajaran yang bisa kita petik di sumpah Allah ini? Faedah apa yang terkandung dalam ayat yang mulia ini? Mari kita simak penjelasan para ulama terkait ayat pertama surah Al-Asr tersebut. Syekh Sulaiman Al-Lahim hafizallah dalam bukunya Tafsir Aun Ar-Rahman fi Tafsir Al-Quran menjelaskan bahwa ayat Al-Asr yang pasti sumpah Allah dengan masa menunjukkan tentang urgensi waktu. Urgensi waktu terlihat dari 3 sebab. Yang pertama, karena waktu adalah umur manusia dan ia adalah sarana untuk beramal salih yang merupakan sebab keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 26, "Wallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura." Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Kemudian sebab kedua yang menunjukkan urgensi waktu adalah karena ialah yang menjadikan seorang hamba akan dihisab dan ditanya pada hari kiamat nanti. Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda yang artinya kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser hingga ia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Dan yang kedua, tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Dan yang ketiga, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkan dan untuk apa ia habiskan. Dan yang terakhir, tentang ilmunya, apa yang sudah ia amalkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian sebab yang ketiga yang menunjukkan urgensi waktu adalah bahwa ia menjadi sebab Allah menegakkan hujjah kepada hambanya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Fatir ayat 37.
Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhirun. Bukankah kami telah mengajarkan memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maksudnya bahwa umur dan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi hujjah bagi Allah untuk memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Kebaikan dibalas kebaikan dan keburukan dibalas keburukan, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa mereka tidak memiliki umur yang cukup untuk beramal saleh. Maka siapapun yang menyia-nyiakan waktu yang merupakan modal utama manusia untuk beramal saleh, ia akan dihantui penyesalan dan diliputi kerugian, karena Allah akan meminta pertanggungjawabannya dan dia sudah menegakkan hujjah bagi hamba-hambanya. Bahkan untuk menegaskan urgensi waktu, Allah Subhanahu wa taala berulang kali bersumpah dengan waktu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada waktu duha. Dalam firman-Nya, "Wad duha," demi waktu duha. Yang kedua, Allah juga Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu malam dan siang. Dalam firman-Nya, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla." Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang. Dan juga Allah bersumpah pada waktu fajar dalam firman-Nya, "Wal fajar." Dan Allah juga bersumpah dengan waktu subuh dalam firman-Nya, "Was subuhi idza tanaffas." Demi waktu subuh apabila fajar telah menyingsing. Semua sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk waktu menunjukkan tentang urgensi dan keagungannya, agar kita senantiasa mengoptimalkan setiap kesempatan untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan tidak menyia-nyiakan karena yang melalui waktunya tanpa ada hak yang ditunaikan, kewajiban yang dilaksanakan atau ilmu yang didapatkan, sejatinya ialah durhaka kepada dirinya sendiri dan menyia-nyiakan umurnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam buku tafsir At-Tafsir Al-Munir, Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat al-ars bisa juga dimaknai dengan salat atau waktu salat asar sebagai bentuk pengagungan terhadap kemuliaan dan keutamaannya. Dan ini mengandung isyarat bahwa umur di dunia yang tersisa ialah layak antara waktu asar dan maghrib. Maka hendaknya manusia menyibukkan diri dengan perdagangan yang tidak akan merugi. Karena itu waktu semakin sempit dan waktu yang sudah berlalu mustahil untuk kembali. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, surah Al-As menunjukkan tentang urgensi waktu. Dan penjelasan tentang urgensi waktu tidak hanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya, tetapi juga ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan di antara adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apabila hari kiamat akan tiba, sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat terjadi, maka hendaknya ia menanamnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini mengandung ajaran serius bagi seorang muslim untuk bersegera memanfaatkan waktu, sekalipun waktu yang dimiliki hanya tinggal sebentar. Dan hendaknya ia tidak boleh menunda-nunda untuk melaksanakan kebajikan.
sekalipun ia yakin kelak tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Begitu pula hadis ini berisi pelajaran bahwa waktu satu detik pun cukup berharga bagi kehidupan dan tidak boleh disia-siakan. Dan kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk selalu memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Niscaya semua waktu-waktu yang kita lewati akan menjadi saksi dan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa waktu-waktu yang selama ini kita gunakan. Dan yang terakhir, sebagai penutup pembahasan ini, mari kita optimalkan bulan Ramadan kali ini untuk dengan sesibuk-sibuknya untuk beramal saleh. Sungguh bertemu dengan bulan Ramadan adalah angan-angan para penghuni kubur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauziyah rahimakumullah. Beliau mengatakan, demi Allah, sekiranya penghuni kubur diminta, berangan-anganlah kalian. Mereka pasti berangan-angan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, sekalipun hanya satu hari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.